Wong Indonesia nyonto Arab, wong Arab nyonto Amerika, wong Amerika nyonto Indonesia. Wolak-walik zaman Pak Bupati. Saya kemarin pengajian di Hong Kong 1 bulan yang lalu. Bulan ini saya berangkat lagi ke Hong Kong. Orang Madiun Ponorogo banyak. Anak-anak Ponorogo Madiun begitu sampai Hong Kong, fashionnya ikut-ikutan cewek-cewek Hong Kong. Yang dulunya dari Madiun jilbaban berukut Pak Bupati, mereka sekarang pakai you can see. Saya bilang, lah saya nganggo cah Hong Kong pantas wong alus-alus, mulus-mulus, ayu-ayu. Lah tungkae cah Madiun nganggo fashion modele wong Hong Kong. Disawang ora kepenak. Wis tungkae meletek-meletek, kakinya belang-belang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran Suriah dan Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta jajaran Forkompinda yang hadir, segenap panitia pengajian rutin Muslimat NU anak cabang Wungu Ranting Desa Mojopurno, segenap jajaran muslimat yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Madiun rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya pada siang hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu di lapangan terbuka ini. Saya yakin walaupun dalam keadaan panas dan gerah, tidak mengurangi kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu yang hadir, saya yakin kenapa kondisi dan cuaca yang panas tidak mengurangi kecintaan kita. Karena saya yakin di dalam hati kita ada iman. Di mana ada iman, di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf. Di mana ada maaf, di situ ada keindahan. Berarti keindahan siang hari ini berangkat dari cinta. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Begitu banyak keindahan Nahdlatul Ulama yang sudah disumbangsihkan untuk bangsa ini. Maka kita bagian dari Nahdlatul Ulama hendaknya untuk lebih banyak memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, sudah banyak negara yang saya kunjungi, sudah banyak tempat yang saya datangi. Ternyata dimanapun negara, dimanapun tempat, di situ kok ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti indah. Di mana di situ ada Nahdlatul Ulama dengan segala atribut dan budayanya, pasti indah. Contoh misal umpamanya,
Bagaimana negara yang tidak mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ketika merayakan perayaan Hari Raya Idul Fitri. 2022 saya lebaran di Mekah. Saya penasaran bagaimana orang Mekah melaksanakan hari rayanya. Selepas sholat maghrib malam Idul Fitri, saya berharap ada tontonan seperti yang ada di Indonesia. Takbir dari satu masjid ke masjid yang lainnya, ada festival, karnaval, kirab, dan lain sebagainya. Ternyata dugaan saya salah, Pak Bupati. Nggak ada satu kalimat takbir pun yang saya dengar dari masjid-masjid yang ada di Saudi Arabia. Di Masjidil Haram yang merupakan pusat terbesar masjid di dunia, saya tunggu ternyata tidak ada takbiran. Padahal saya berharap, di situ saya ingat salah satu keutamaan Masjidil Haram adalah beribadah sekali di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali ibadah di Kabupaten Madiun. Jumatan sekali di Masjidil Haram itu sama dengan Jumatan 100.000 kali di Kabupaten Madiun. Makanya ibu-ibu jangan kaget kalau suaminya pulang umroh malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Karena mungkin tabungannya masih banyak. Saya berharap itu. Dan ternyata tidak ada. Kemudian saya masuk ke Padang Arafah. Saya datang ke Jabal Rahmah. Mas, saya puasa. Tegani Pak Bupati saja sana. Saya puasa. Sok tahu. Makasih ya Mas. Saya itu rajin puasa Bu, supaya awet gantengnya. Saya itu bersyukur sudah dari tahun 2016, alhamdulillah saya puasa Dawud sampai hari ini. Jadi kalau harus putus hanya gara-gara degan, kan kasihan amat. Maka kalau ibu-ibu tidak mau puasa, yang terjadi seperti ibu-ibu yang ada di sini ini. Subhanallah, gemoy. Nanti saawak wateng kabeh. Mas, malah dum-dum panganan yang kono iki. Kalau mau dum-dum makanan itu sebelum pengajian. Kamu ganggu. Satu, kamu ganggu pemandangan ke panggung. Nomor dua, kasihan yang nggak kebagian, goblok. Coba lihat ibu-ibu yang di sana, udah kepanasan, nggak kebagian. Masih kamu pertontonkan dum-dum snack. Yang di sana itu pasti lebih ikhlas. Itu mohon maaf, ibu-ibu di sana pakai payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Tapi itulah memang hobinya muslimat Pak. Muslimat tuh hobinya cuma 3. Ngamal, ngemil, ngemol. Akhirnya malam itu saya datang ke Arafah. Saya doakan Bapak Ibu semuanya bisa segera berangkat ke Arafah. Saya itu alhamdulillah Pak Bupati, tiap tahun bisa berangkat haji. Tahun ini saya memberangkatkan Bapak Ibu mertua, Bapak Ibu kandung saya, sama istri untuk yang kedua kalinya. Saya berniat off dulu, tahun depan haji lagi. Ternyata kebaikan itu langsung dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Saya memberangkatkan Bapak Ibu mertua saya, Bapak Ibu kandung saya. Ternyata jamaah saya telepon, Mas Raffi Ahmad. Dia nadar kalau berangkat haji yang bimbing harus Gus Miftah. Makanya dia telepon saya, Gus, saya sama Nagita Slavina mau haji. Bisa nggak Gus Miftah nemenin saya? Ya, sorry Bu, kiainya artis. Pada ke Suriah Madiun.
Akhirnya alhamdulillah saya besok menemani Mas Raffi Ahmad dan Rans Entertain berangkat haji tanggal 25 Juni. Saya doakan Bapak Ibu Madiun mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lah wong rong rampung cangkeme wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umrah. Prinsipnya sederhana kok. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Maka PR-nya satu, jadilah orang yang pantas untuk dipanggil oleh Allah. Jadi kalau hari ini Anda merasa punya uang tapi kok belum bisa berangkat haji, karena mungkin Anda belum pantas. Maka tugas kita itu adalah memantaskan diri. Supaya dengan kepantasan itu Allah punya alasan untuk memanggil kita. Saya mau cerita nih sebelum saya lanjutkan tadi soal NU. Anda tahu kan Sayyahun Al-Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan. Itu ada orang kaya bu, jamaahnya Mbah Khalil. Mbah Khalil dawuh, nak kamu berangkat haji. Dijawab, mohon maaf Pak Kiai, saya sibuk belum bisa berangkat haji, besok kapan-kapan saja. Apa yang terjadi? Na'udzubillah min dalik. Sampai akhir hayatnya si kaya ini tidak bisa berangkat haji. Tapi satu ketika ada tamu miskin. Mbak Ahmad Khalil bilang, nak saya doakan kamu berangkat haji. Si miskin ini mengaminkan doanya Mbah Ahmad Khalil 3 kali sampai jidatnya bentur ke lantai. Amin Mbah Kiai, dier. Amin Mbah Kiai, dier. Amin Mbah Kiai, dier. Subhanallah. Si miskin ini mampu berangkat haji 3 kali. Makanya ibu-ibu yang merasa tidak punya uang, saya doakan. Silakan doa saya diaminkan. Jidatnya tatap ke mester. Ya beda sing ndonga Mbah Khalil kali kula. Tapi minimal itu tadi. Pantaskanlah amalmu sehingga Allah pantas untuk memanggilmu. Pon. Lah ibu-ibu belum bisa berangkat haji, suaminya suruh berangkat duluan. Nanti suami pulang haji, insya Allah ibu-ibu juga bisa naik haji. Rapaham kita ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya ke Arafah. Ke Arafah. Saya pengen mendengarkan takbiran di Arafah. Ternyata dugaan saya salah. Di Arafah juga tidak ada orang takbiran, Mbak. Saya ke Mina, di mana di situ ada Jamarot. Saya pengen mendengarkan takbiran di Jamarot. Ternyata juga tidak ada takbiran di Jamarot. Saya pulang ke Masjidil Haram, saya tunggu sampai dini hari juga tidak ada orang takbiran. Baru setelah subuh, adzan subuh dikumandangkan. Selesai adzan subuh baru mereka takbiran sampai sholat Idul Fitri. Itu tok bu. Coba bayangkan dengan takbiran yang ada di kota Madiun. Di Kabupaten Madiun. Di Indonesia. Mohon maaf. Begitu adzan maghrib sampai sholat id. Dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Suara takbir bersaut-sautan tidak berhenti. Bahkan itu adalah merupakan malam yang sangat syahdu. Sehingga banyak orang mendengar takbiran nangis, apalagi janda anyaran nangis. Begitu sahdunya. Yang lucunya lagi orang Madiun Pak Bupati Nyuwun Sewu nggak pernah puasa, nggak pernah traweh. Begitu takbiran nangis-nangis. Saya mau tangis iki apa nih? Begitu takbiran festival, kirab, karnaval, subhanallah. Suara petasan mercon di mana-mana. Sampai di Blitar rumahnya hancur gara-gara petasan. Maka saya buat fatwa, mohon maaf Pak Kiai Suriah, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Tolong diingat-ingat. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Iso picek matane. Kok saya lihat ibu-ibu yang di sana kasihan ya, sudah di bawah ketutupan bokongmu, mbok kowe ra ning kono cah.
Kowe kursimu pindah neng ndi lho, apa kowe lungguh neng kene? Mesake mburimu ke lho. Bapak-bapak kuwi lho. Nah, lho. Nah, ngono lah. Kamu harus tahu, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Nah, ketika kita berbicara tradisi Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu, kenapa ini harus tetap maujud, tetap harus berlangsung organisasi kita ini? Di tengah-tengah begitu banyaknya isu dan fitnah kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat sejarah. Kenapa saya itu bangga dengan ibu-ibu muslimat. Bahkan hari ini mohon maaf, Ketua Umum Muslimat itu digadang-gadang menjadi cawapres paling potensial, Bu Khofifah itu. Ya doakan saja mudah-mudahan muslimat ada yang jadi presiden, amin. Sekarang Bu Khofifah itu banyak dilamar sama capres-capres. Muslimat bisa membuktikan, ternyata muslimat juga bisa jadi gubernur. Muslimat bisa jadi bupati. Betul Bu? Ya minimal muslimat isonya kelecek-ecek. Ah iki wong ini. Tapi mantan pengamen lampu merah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Arab Saudi itu dulu sebelum rezim As-Saud, cara beragama mereka sama persis dengan orang Indonesia, Pak. Persis sama. Tapi mohon maaf, ketika Syekh As-Saud membuat konsensus dengan Syekh Abdul Wahab, yang terjadi kemudian adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi hampir 90% hilang. Salah satu perjanjiannya apa? Syekh As-Saud memegang kendali bernegaranya, Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya. Maka mohon maaf, dinasti kerajaan Arab Saudi Al-Mamlakah Saudil Arabiyah itu mesti belakangnya As-Saud. Sementara kendali beragamanya dipelopori oleh Syekh Abdul Wahab dari Ahlus Sunnah menjadi Wahabi. Kalau bahasa anak sekarang Wahaboy. Maka di sini kemudian kita perlu hati-hati. Kalau ada orang yang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu jelas merupakan propaganda dari orang Wahabi. Kok begitu Gus? Iya. Kenapa? Jawabannya sederhana. Kenapa di Arab Saudi itu Ahlus Sunnah bisa hilang, Pak? Karena nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Sementara di Indonesia, kenapa Ahlus Sunnah bisa berlangsung sampai kita hari ini? Karena ada satu organisasi yang membentengi amalan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa organisasi itu? Nahdlatul Ulama. Makanya coba dulu Anda lihat, makam Nabi mau dihancurkan. Apa peran ulama-ulama NU? Ngirim komite Hijaz. Kalau itu nggak ada NU di Indonesia, Pak, mohon maaf, makam-makam wali bisa dihancurkan. Makam-makam ulama bisa dihancurkan. Bahkan di Arab Anda lihat, rumah Kanjeng Nabi dilahirkan, mohon maaf, bila perlu digusur ganti dengan perpustakaan. Kenapa? Karena itu tidak dikenal dalam tradisi Wahabi. Maka hebatnya NU di Indonesia itu apa? Terutama pelopor ibu-ibu muslimat, mampu menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sekali lagi saya bilang, jangan percaya kalau orang mengatakan gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Nah, berita baiknya adalah
Arab Saudi sejak Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota, meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Dengan mengatakan apa? Perjanjian itu sudah tidak berlangsung lagi. Maka sekarang cara beragama di Masjidil Haram itu agak legowo, agak slow. Sekarang kita bisa melihat di sana imam Masjidil Haram membaca Fatihah, ngimami sholat sudah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Subuh kadang-kadang mereka menggunakan kunut. Tapi mohon maaf, ini kebablasan. Kebablasannya apa? Muhammad bin Salman mencabut peraturan-peraturan yang berbau Islam. Contoh, wanita Arab tidak diwajibkan menggunakan jilbab. Ada buktinya Gus? Wonten. Saya haji yang tahun kemarin makan di Mat'amusin di Madinah. Jarak 5 kilo dari Masjid Nabawi. Saya melihat mbak-mbak datang ke restoran gak pakai jilbab. Saya tanya, Mbak, kenapa Anda tidak pakai jilbab? Mohon maaf, pemerintah kami tidak mewajibkan jilbab untuk perempuan. Saya masih gak percaya. Kemarin akhir tahun saya umroh sama istri saya. Sebelum saya berangkat ke Eropa. Saya kaget, di depan Hotel Darut Tauhid ada mbak-mbak gak pakai jilbab. Istri saya kami tenggengen Bu, sampai gak bisa ngomong. Dianya pegang saya, Beb, Beb. Aku romantis. Coba ibu-ibu ingat ya, perempuan itu akan menjadi ratu bila diterima oleh lelaki yang tepat. Dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan perempuan seperti ratu. Dan itu saya lakukan. So sweet matamu, so sweet. Kalau ini bukan so sweet Bu, so panas kipasnya, waduh. Cabanser, kipasnya kalau dak nor ini, gue malah ndelok bokongnya muslimat wae. Jadi nyuwun sewu ibu-ibu, mode dunia itu berubah, style mode dunia itu berubah Mbak. Orang Arab sekarang cara berpakaiannya berkiblat ke Amerika. Orang Indonesia berkiblat mode pakaiannya ke Arab. Orang Arab berkiblat ke Amerika. Orang Amerika sudah latihan menggunakan kemben kayak orang Indonesia. Jadi muter ini. Wong Indonesia nyonto Arab, wong Arab nyonto Amerika, wong Amerika nyonto Indonesia. Olah-wali zaman Pak Bupati. Saya kemarin pengajian di Hong Kong 1 bulan yang lalu. Bulan ini saya berangkat lagi ke Hong Kong. Orang Madiun Ponorogo banyak. Anak-anak Ponorogo Madiun begitu sampai Hong Kong, fashionnya ikut-ikutan cewek-cewek Hong Kong. Yang dulunya dari Madiun jilbaban berukut Pak Bupati, mereka sekarang pakai you can see. Saya bilang, lah saya nganggo cah Hong Kong pantas wong alus-alus, mulus-mulus, ayu-ayu. Lah tungkae cah Madiun nganggo fashion modele wong Hong Kong, disawang ora kepenak. Wis tungkae meletek-meletek, kakinya belang-belang. Kita mau panitia niki batin. Kenapa kipasnya jauh? Mungkin mikirnya kipas angin membatalkan puasa. Kayak bulan Ramadan kemarin, Bu. Saya di DM Mbah sama jamaah. Gus, saya mau tanya, apa hukumnya di siang hari bulan puasa kita berkumur-kumur menggunakan kuah bakso? Bosok cangkem iki. Akhirnya saya jawab, hendaknya di siang hari di bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan menggunakan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki.
Sallu ala Nabi Muhammad. Wong Arab Indonesia nyontoh Arab, wong Arab nyontoh Amerika, wong Amerika nyontoh Indonesia. Ini kebolak-balik. Nah, berita baiknya Wahabi di Arab Saudi mati. Tapi berita buruknya apa Bapak Ibu? Berita buruknya adalah karena Wahabi mati di Saudi Arabia, di Arab Saudi, maka orang-orang Wahabi akhirnya pindah dari Arab Saudi mencari lahan-lahan subur untuk mengembangkan Wahabi. Dan Bapak Ibu tahu, manakah negara yang paling subur? Yang paling subur adalah Indonesia. Jadi matinya Wahabi di Arab Saudi itu menjadi ancaman orang Indonesia. Lah, niki ibu-ibu muslimat ya. Mumpung ketemu ibu-ibu muslimat kalau tak ngomong serius. Teng Indonesia niku model Islam ono papat. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer lho. Copot weh. Muga-muga keri. Tak nggo meneh. Wis bupati ini ranyangoni kelangan cincin. Nih 4. Yang pertama, dalam beragamanya dia ahlu sunnah, ideologi berbangsa dan bernegaranya Pancasila. 1. Ini orang yang paling ideal untuk hidup di Indonesia. Beragamanya Ahlussunnah wal Jamaah, berbangsanya Pancasila. Kemudian yang kedua, beragamanya Ahlussunnah tetapi berbangsanya khilafah. Nggak percaya dengan demokrasi Pancasila. Ini yang paling banyak menipu, Pak. Karena amalannya sama dengan kita, tapi ideologi berbangsanya khilafah. Model koyo HTI. Dan ibu-ibu muslimat harus paham kalau di kampung Anda ada HTI. HTI itu sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Berarti apa? Sama dengan PKI. Sama-sama dilarang. Makanya Pak Kapolsek kok di jalan masih ada orang menggunakan atribut HTI, itu bisa ditangkap. Kenapa? Karena sudah dilarang. Beragamanya Ahlussunnah, tetapi berbangsanya dia khilafah. Ini banyak menipu. Karena ya tahlilan, ya sholawatan, ya manakiban, tapi khilafah. Kemudian yang ketiga, beragamanya Wahabi, tetapi berbangsanya masih Pancasila. Ideologinya masih Pancasila. Ini walaupun sama-sama Pancasila, mohon maaf, kadang-kadang merusak kerukunan di dalam beragama. Kenapa? Karena menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain. Contoh, beragamanya Wahabi, berbangsanya Pancasila, bernegaranya ideologinya Pancasila. Tapi dia selalu menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Bila perlu mengharamkan, menyesatkan, meneraka-nerakakan. Orang-orang gini biasanya bilangnya apa Bu? Saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Saya sering dinyek sama orang-orang Wahabi. Kalau kiai-kiai NU itu jarang yang teriak-teriak, saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Apa jawaban saya Pak Kiai? Saya jawab. Kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran? Kenapa Kiai NU tidak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Hadis? Jawabannya adalah karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Lah wong ora tau ninggalke kok kon balik kan goblok. Padha karo mbiyen Sugi Nur, saya menyatakan keluar dari NU. Lah kowe iki mlebune kapan? Wong rong mlebu kok wis metu. Lah kaya kula niku kader NU tulen. Siji kula lahir di lingkungan NU, bapak kula NU, mbah kula NU. Kula duwe KTA NU.
Walaupun kata wong NU sing seneng kalih kula. Bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Loh, elek-elek kayak gula Bu. Kader NU, kader muda NU yang paling sering diundang sama istana, Gus Miftah. Yang paling sering pengajian diundang pengajian sama Pak Presiden Jokowi, Miftah. Terakhir kula wingi tanggal 3 April 2023 di acara forum silaturahim Ketua Umum Parpol. Dihadiri sama Presiden Jokowi. Pak Jokowi diceritain sama panitianya, diajukan beberapa nama ustadz dan kiai. Pak Presiden ada nama ini, nama ini, nama ini. Di situ nggak ada nama Gus Miftah, karena Gus Miftah sudah sering ketemu Pak Presiden. Ternyata Pak Jokowi bilang apa? Pak Bupati, bisa nggak yang ceramah besok Gus Miftah saja? Akhirnya saya datang, di situ ada Pak Prabowo Ketua Gerindra, ada Caimin Ketua PKB, ada Zulkifli Hasan tuan rumah Ketua PAN, ada Pak Erlangga Ketua Golkar, ada Pak Mardiono Ketua P3, ada Presiden Jokowi, para menteri. Akhirnya apa? Hari itu saya diminta untuk menjadi imam sholat dan tausiah. Maka tanggal 3 April tahun 2023 jam 12 siang, Indonesia yang mimpin saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi manut sama saya. Saya mau sholat tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum fis sholah. Pak Presiden tolong soft dirapatkan dan diluruskan. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi yo melu. Aku mbaten saiki seneng karo aku po yo aku. Aku sujud, Pak Jokowi melu sujud. Aku salam, Pak Jokowi yo melu-melu rampung sholat. Saya bilang, cie melu aku cie. Aku. Paling Pak Jokowi jawab, ora bahaya tah. Beragamanya Wahabi, ideologinya masih Pancasila. Kenapa orang-orang seperti itu teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Mungkin selama ini mereka telah meninggalkan Quran, telah meninggalkan hadis. Yang keempat, ini yang keempat. Ini yang paling gampang ditandai Pak Bupati. Beragamanya Wahabi, ideologi bernegaranya khilafah. Ini musuh nyata ini. Wes Wahabi tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Ideologinya khilafah. Maka yang paling ideal yang pertama, ideologi beragamanya Ahlus Sunnah, berbangsanya Pancasila. Maka NU itu kenapa menjadi garda terdepan mempertahankan Indonesia? Karena NU itu sepakat dengan 4 hal, PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan NU Bu menjadi garda terdepan. Maka hari ini saya mau matur atas kisruh yang terjadi antara Habib dengan para kiai. Kowe ngopo kae? Bahan sering mbok lungguh wae ngopo le, lungguh wae ora sangat. Kayak iki rondo garis keras ya gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes. Bagaimana nanggapi kisruh niku? Mungkin kula aturke wau dalu teng haule Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Mun kula aturke, kula sedih nih. Berkepanjangan kisruh antara oknum kiai dengan oknum habaib. Yang kita bisa lihat tiap hari di medsos. Naudzubillah min dzalik. Ya, tapi sebelumnya kita selawatan dulu. Men ramangan ya cangkem iki ayo. Lemune ya Allah. Kayak sing lemu ditata ngarep dhewe.
NU tenan nih. Ibu jawab, nggak masalah Gus, saya gemuk karena makan nasi, daripada kamu kurus makan hati. Iya. Indonesia kudu akur. Bapak NU Ibu Mus boyo sing niat 5. Aku sing posoe bengok-bengok. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat yuk berkat pantesan lemu ini semua pikir mau berkat. Saya dari awal masuk TV saya bilang Miftah itu kader NU. Senajan aku tahu manggon ning Masjid Muhammadiyah ning Jogja mergo aku ra kuat ngekos. Mila manggon masjid, mila kula napa kata syair antara NU dan Muhammadiyah. Mergo kula mbiyen tahu tersesat di Masjid Muhammadiyah. Tapi gara-gara kula manggon Muhammadiyah, kula ngerti betul dengan kanca-kanca Muhammadiyah. Mila kula ra seneng lek ana wong NU ra akur karo Muhammadiyah. Napa bedane NU karo Muhammadiyah? Lah anake Kiai NU niku diceluk Gus, anake Ustadz Muhammadiyah diceluk guys. NU Gus, Muhammadiyah guys. NU Rais Am, Muhammadiyah Amin Rais. Tapi gini ku, gara-gara Pak Amin Rais dianggap kualat kali Gus Dur, Pak Amin Rais iso dadi presiden. Soalnya Presiden Indonesia niku miturut Rangga Warsita, muridé Mbah Hasan Besari, sing tau manggon teng Madiun, niku namanya Bagus Burhan, kemudian menjelma menjadi Rangga Warsita, niku nyuwun sewu, miturut Jongko Joyoboyo Presiden Indonesia ki mburine O. Lah jenenge Pak Amin Rais ora ana one. Lah ana one lucu Amin Raiso. Wingi Pak Yusuf Kala Pak Bupati diwawancarai dulu Pak Yusuf Kala nyalon wakil presiden habis berapa? 2 triliun. Gus Dur takoni wartawan. Gus Dur, nyalon presiden modalnya apa? Modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Gus Dur kok dilawan Bu. Mila wong teng donya niku sing mripate reso ndelok tapi atine padang mung loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Jenengan pirsa sing digendong kali si buta dari gua hantu niku sinten? Mbah Jambrong. Kayak munyuk dengan Mbah lali aku Mbah. Pak Polisi kelingan aku. Zaman Orde Baru niku lak Gus Dur dimusuhi kali pemerintah. Rapat karo kiai-kiai, diawasi karo intelijen. Begitu ngerti diawasi karo intelijen, Gus Dur dawuh, para kiai yang saya cintai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Takallum bil lughatil arabiyyah. Intele mendase minggat. Sampai kantor takoni karo komandane. Hei Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Dijawab kali Intele, aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Kayak jamaah kula Yogya, ora tau ngaji, melu umroh kula. Ngertine saben wong nganggo jubah Arab niku mesti Habib. Begitu mudhun ning Jeddah langsung ngomong, wow, Jeddah isinya Habib semua. Begitu mlebu kamar hotel nyetel TV, Pak. Ana wong ngomong Arab tangannya diangkat, amin, amin. Padahal kula delok napa? Berita pemerkosaan. Petok kayak ngono. Kula dadi kelingan Pak Bupati, dicurhati kali jamaah kula via Valen. Kebetulan artis-artis iku rata-rata ngajine kali kula. Via Valen, Denny Caknan, Happy Asmara. Nompola teng Jakarta ya kaya Raffi, Atta Halilintar, Anang Hirmansah, Anang Asanti. Saniki sing anyar-anyar malah rondo-rondoni kok.
Aura Kasih, wah, Wika Salim, wah, Nikita Mirzani, wah. Loh, kamu jangan salah, Nikita Mirzani itu alumni gagal mantingan Gontor Putri. Kelas 3 sanawiyah keluar dari Gontor. Niku cah Gontor niku, ning ora rampung. Wong Indonesia modelnya kaya Nikita Mirzani niku nyuwun sewu. Modelnya teng bladus, pakaiannya ngoten niku seksi, tapi wonge salat. Wong Timur Tengah niku kata sing jilbaban rukut tapi ra tau salat. Nikita Mirzani niku modele ngoten niku ya ngerti selawatan wong cah Gontor. Niku ya salat. Ya gede. Pahalane, mikir-mikir apa ya Mbah itu lho. Kula gawa ning Muktamar NU teng Lampung Pak Bupati, geger Gus-gus. Gus Miftah mengadakan acara sama Gus-gus di Lampung sing diajak Nikita Mirzani. Lah kula mung mikir ngeten, lak sing ngopeni ra awake dhewe, kula khawatir diopeni wong liya. Mila kula niku telaten ngurusi bangsa-bangsa ngoten niku. Lak sing kon ngurusi bangsa Nikita Mirzani Kiai Suryah Madiun, beh, pingsan. Jadi bocah-bocah niku melu kula, Pak. Bahkan sing agama non-Islam melu kula. Selin Evangelista niku lak non-Islam. Sing anyar, sing ngaji kali kula idolane Pak Bupati Madiun. Lucinta Luna. Wayu Pak Bupati. Tapi ya kuwi tak rangkul busine metu tungul ngono. Lanang ngono Mbah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Niku kalau termasuk diwenehi mandat amanat niku ngaji memahamkan Ahlus Sunnah itu di kalangan para artis dan selebritis. Mila nggih abot. Soale mboten kathah Kiai NU yang bisa diterima di kelompok-kelompok seperti itu. Bahkan kritikan saya napa Pak Kiai Suryah. Wong NU niku sering kali rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Mila kadang-kadang gini ku wong NU niku lak dimusuhi utawa wong NU niku lak duwe musuh mesti kuat bersatu. Ning laran duwe musuh biasane musuhan dhewe-dhewe. Wis tak delok mawon. Lono musuh, wah mantep. Tapi laran duwe musuhan dhewe-dhewe wis repote wong NU niku. Kaya kula ngaji ning gereja niku sing nyerang kula nggih kanca-kanca NU dhewe kathah. Nggih niku wau bukan karena beda pendapat tapi karena beda pendapatan. Kula kondo, strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Lho nggih nyuwun sewu Pak Kiai, kula wingi niku bola-bali ditimbali kali Yaidah Ploso niku. Gara-gara Gus Kausar niku krungu. Gus Miftah niku lak diundang pejabat BUMN larange ra umum. Kula diceluk ditimbali kali Yaidah, kula pikir kula diseneni. Gus Kausar matur karo Yaidah. Niku wonten ra ana saksine. Bah, Gus Miftah lak diundang pejabat teng Jakarta kali pengusaha-pengusaha larange ra umum. Pripun, Bah? Napa jawabane Yaidah? Ro'a itu hakul mu'allim. Hak yang paling hak itu adalah haknya seorang guru. Kula matur Bapak Ibu. Saya dulu pernah diundang sama pengusaha, sama pejabat. Bareng dengan artis dangdut nyanyi 5 lagu. Rampung acara, penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu disangoni 150 juta. Gus Miftah kon ngaji sak jam disangoni 75 juta. Duitnya kula baleki. Pak kula mboten usah amplopan mawon. Lah napa Gus? Jenengan iki lucu. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu buka titik jos. 150 juta. Kiai mau undang kon bangun akhlak moralitas bangsa mau sangoni sak-sake. Wis ora usah mau sangoni wae. Lah kenapa Gus? Kok mboten ditampa? Kula mikir ngeten. Kalau caranya seperti itu, maka anak-anak Indonesia selamanya bercita-cita pengen jadi artis, ora pengen jadi kiai. Soale kiai ra luwih diregani tinimbang artis. Awake dhewe iki ya lucu Bapak Ibu. Ana kiai ning hotel dirasani, kiainya berlebih-lebihan. Lah ana artis, maklum artis. Jadi rumangsane lak nyuguh kiai niku Pak Bupati, cukup ning omah desa. WC-ne ndodok. Lono kiai dikawal polisi, kiainya berlebih-lebihan. Lono artis, maklum artis.
Padahal gini ku wau, salah Kiai NU niku siji. Miturut kula lho nggih. Teng pundi Gus? Kiai NU itu mengidolakan tokoh Sadiliyah. Namanya Imam Abil Hasan As-Sadili. Imam Hasan As-Sadili niki nyuwun sewu, Bu. Tokoh sufi, idolane wong NU, tur sugih. Lah salah Kiai NU niku teng pundi? Nyonto sufine ora nyonto sugihe. Mila kula sering matur, itulah bedanya antara pengacara dengan kiai. Kalau pengacara masalah itu jadi duit, kalau kiai duit jadi masalah. Imam Abil Hasan As-Sadili niku, Bu. Tahu tuku jaran, Mbah, sing gubernur Mesir nggak kuat tuku. Selendangnya larang, Pak, semi sutro. Bajunya semuanya mewah. Ono jamaah ngerasani. Pak Kiai, jenengan niku tiyang tasawuf kok pakaiannya larang-larang. Berarti jenengan mboten zuhud. Berarti jenengan seneng karo donya. Dijawab kalau Mbah Kiai Imam Abil Hasan As-Sadili. Loh, Le, sapa sing ra zuhud? Aku duwe, aku ra tau mikir, awakmu ra tau duwe kok malah mikir. Berarti sing ra zuhud rupamu. Padha karo awake dhewe ibu-ibu muslimat kuwi. Ora duwe kok melu mikir. Kayak mobil kok Alphard, engko bane lak mbledos kepiye? Pajeke piro? Sak goblok-gobloke wong niku ora duwe melu mikir. Ora duwe kok mikir iki. Sing duwe ra tau mikir kok. Kok bodoh men. Mergo mikir akhirnya napa? Hasud. Tanggane tuku mobil, melu-melu tuku mobil ambulan. Tanggane tuku omah melu-melu mlebu omah rumah sakit. Tanggane tuku tanah melu-melu mlebu tanah kuburan. Mila mang contoh bakul es nih kalau sabar. Kenapa bakul es sabar? Karena cepat atau lambat pasti cair. Kalau Jogo NU nih tak lanjut ya. Oh, kok wis 4:30. Nika sing mburi panas napa mboten? Mbok panas bubar. Lanjut. Niki cara merawat Indonesia. Cilik-cilik top iki lho. Bagus. Semoga-moga dadi kiai. Kiai larang kaya Gus Miftah. Murah ki mung ning kene, murah dinyang. Apa Bu? Ya muslimat kan tahu sendiri. Tapi berkah, amin. Sangone bupati, bupatine kere kok sangone bupati. Sangone bupati, bupatine mentek periodene modal rong balik odadana. Ada karo lurah-lurah wingi Pak Bupati, malah do demo ning Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Alasane supaya rakyatnya tidak ada konflik horizontal. Jane iki alasane lurah-lurah demo teng Jakarta niku tidak untuk menghindari konflik. Ya mergo niku modale rong balik ngono. Ana lurahe. Pak Lurah ndi wonge? Oh, putih-putih lurah kabeh iki. Sabar Pak Lurah. Sabar wae. Dadi lurah iki lah berprestasi jangan minta dipuji, salah siap-siap dicaci maki. Oh, pemenang wis urusan BLT, wis mumet dase lurah. Wong akate BLT untuk orang miskin. Lah, wong Mojopurno kabeh yo ngaku miskin. Sing sugih yo ngaku miskin. Duwe mobil yang aku miskin, sing mumet ndase lurahe. Akhirnya karo lurahe didum, sing sugih-sugih sing rumangsa miskin ora kebagian, akhirnya seudon. Aku ora kebagian. Wong karo lurahe didum ning dulur-dulure dhewe. Bener seudone ngoten niku? Itu benar. Benar-benar salah ngono lho. Sake lurah niku gajine ra sepira dicurigai.
Semoga-moga Pak Lurah panjang umur nggih. Dadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Tahun 2011 kula ditimbali kalih Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Niku lak guru kula jenengan. Niki Mamah Salmah garwane nembe gerah. Dongake muga-muga sehat nggih. Kebetulan Mamah Salmah niku cari sedulur kali kula. Kagem Mamah Salmah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Kula timbali teng kamare Abah. Saya itu kenal Habib Lutfi sejak tahun 2000. Hebatnya napa, Bu? Dari pertama kali saya sowan sampai hari ini, kalau ketemu saya pertama kali, kalimat yang keluar dari lisan Habib Lutfi adalah juragane teko. Jadi saya miskin gak punya apa-apa Mbah Kiai. Sama Habib Lutfi sudah dipanggil juragan. Padahal zaman itu kula tuku susu anak kula mawon mboten kuat. Akhirnya ben-bengi kula rebutan susu kali anak kula. Yo mergo rakat susu Mbah. Karena kata Pak Bupati, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Halo, lah Mbah Jambrong niki bocah kula lawas, apal. Kalau saya sangat menghargai perempuan, karena saya punya prinsip perempuan itu suci seperti sajadah. Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka bagi seorang laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus. Setuju ibu-ibu? Sak solehah muslimat Pak Bupati. Begitu krungu sajadah oke mesti bengok tak kandhani. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, wong lanang kuwi imame wong wedok. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum sing apik manut karo imam. Imam sing apik diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Ya tetap ora setuju, Pak. Sangel-angel. Itulah kenapa saya sering bilang perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul, Bu? Mila Pak Bupati lah pengen takon madu asli atau palsu, takon Gus Miftah Pak. Kulo ahli ini madu. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu Pak Bupati. Berarti mengandung gula. Madu taruh botol di kocak-kocak goyang, palsu berarti mengandung air. Pak Bupati. Madu bawa pulang, istri marah, asli Pak Bupati. Wis jajalan. Neng ya kuwi mau raimu luwih bengep tinimbang dintup tawon tak kandhani. Plak ibu jenenge ceplak-ceplok. Wong wedok dilawan. Sak giyaga gagahe bupati lak ning kantor ning omah karo bojone tetep wedi kok dadak. Ha iya. Biasane yang ibu bupati galaki biasanya jilbabe ijo. Engko ndise ijo. Sing jilbabe putih insyaallah luweh parah. Iling-ilingen Pak Bupati, bapak-bapak, perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah perempuan. Mila aja gawe salah karo wong wedok wong lanang. Sak pinter-pintere kiai dikitak bojone goblok dadak tak kandhani. Niku Pak Kiai Suriah. Lak Gus Miftah ya insyaallah nemen. Wedok. Mbuh gumun wong wedok ki menangane ra umum lho. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Nah Bapak Ibu, Habib Lutfi nimbali kula, niki tak critakake. Supaya jenengan luwih semangat duwe generasi sing ampuh. Waktu itu beliau bilang begini sama saya, juragan, rene le. Jelek juragan. Niku napa jenengan kudu seneng srawung kali wong soleh niku. Soale tiyang soleh niku lisane mandi.
Nyatane kula mbiyen kere ra duwe apa-apa dicelak-celuk juragan kali Habib Lutfi ndelok kula sugih kok. Niku mandine lisane tiyang soleh. Mila Imam Syafi'i ngendikake napa? Uhibbus sholihin walastu minhum la'ali an anala bihim syafaah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan orang soleh. Kenapa? Karena saya pengen mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Kok jangankan orang sesoleh Habib Lutfi. Sak bosok-bosoke kaya Miftah niku lho jek ana manfaate. Jenengan nak pirsa, saya itu dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Mbok 500 truk mawon enten, gambare raine Miftah. Sampai mobil sedot WC mawon niku gambar kula. Saking senenge kali kula. Ana mobil sedot WC ning dalan mlaku, ana tulisane silitmu adalah rezekiku. Napa buktine wong soleh niku manfaati, ana pertolongane. Sing kula mboten soleh mawon. Dadi lan jenengan ngundang ngaji kula niku lak nyeluk ning panggung ora usah terlalu neko-neko. Kadang-kadang acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah wal Karamah, wis ora usah. Kesuwen niku. Acara selanjutnya pengajian akan disampaikan oleh Sohibul Maksiyah Miftah Maulana Habibur Rahman. Wong kula kancane ahli maksiat. Nggih enten Mbah, nyeluk niku MC kaya artis kaya MC dangdut niku. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Iki ular keket Pak ya aku. Kita sambut Gus Miftah. Iki kon ngaji apa kon tinju aku. Cangkem MC ono wae. Kalau maju ning panggung karo ngene ya. Lagu lah cerita nih, teng Kalimantan Pak Bupati. Nih loh, Habib Lutfi napa kok ngendikan kula juragan kok akhirnya dadi juragan. Ning Kalimantan pedalaman Kalimantan Selatan. Niku ana manten anyar. Mantenan 3 bulan bojone meteng. Mban bengi turu nglindur nyebut jenenge Gus Miftah. Untung tiang Kalimantan, lak wong Madiun, lak dikira sing ngetengi aku. Padahal wemung ini gimana? Lah napa kok nglindur niku mesti nyebut-nyebut jenenge Gus Miftah? Soale mben arep turu nonton YouTube Gus Miftah. Kegawa turu dadi nglindur. Tangi setelah usia kandungannya 4 bulan, matur kali bapake, Pak, kula niku mben bengi nglindur ketemu Gus Miftah, nyebut Gus Miftah. Lah piye, Nduk? Mbok jenengan tindak teng Yogya, njaluk griting ngucapan donga saking Gus Miftah men kula marem, Pak. Jenenge bapak ditangisi karo anak, mangkat teng Yogya, sangune 300.000. Dugi Banjarmasin ajeng nyebrang teng Semarang duwite entek. Bingung arep mulih ra duwe duit, arep tetep mangkat duwite entek. Ndelala ana truk lewat, ana bokonge gambare Miftah. Dikejar, Bu. Pak sopir, nggih. Jenengan badhe tindak pundi? Kula ajeng mulih teng Magelang. Ajeng mulih teng Magelang. Kok napa bokonge truk digambari Gus Miftah? Saya muhibinya Gus Miftah. Takoni lah Bapak ajeng tindak pundi? Kula niku ya pengen teng Yogya. Teng pundi? Ajeng sowan teng ora aji ngene Gus Miftah tapi duit kula entek. Jenengan cinten? Kula muhibine Gus Miftah. Nggih pun Pak, kula kalian jenengan sama-sama pencintanya Gus Miftah. Engko jenengan numpak truk kula treke teng Yogya. Dedal, iso mangkat ning Yogya berkat wasilah syafaat bokong truk. Lah apa meneh wong soleh kaya Habib Lutfi ngoten lho. Mesti niku mandi. Mila ibu-ibu lak selo ziarah teng makame Mbah Anom. Pengen anaknya hafal Quran ziarah teng makame Mbah Yai Nur Sodik. Adine Mbah Muhammad Besari niku hafidul Quran. Wong lali niku. Mila napa makame Simbah kula gawe apik. Saniki makame Pak Bupati karo makame Pak Harto ora kalah. Kula tukoke marmer sembaling larang. Soalnya torekoe Habib Lutfi itu salah satunya napa? Dandani makame wali. Dadi lan ning Madiun ana wali, ana wong soleh kok makame elek. Kijinge jenengan ganti sing apik. Men ana bedane karo kuburane wong liya. Niku torekoe Habib Lutfi. Nah, begitu kula mlebet, Habib ngendikan ngeten. Saya manggil beliau Abah, wonten dawuh, Bah. Habib Lutfi lenggah teng kursi ngoten iki, kula pijeti sukune.
Wonten dawuh, Mbah, Le. Besok bakal nemoni sawijine zaman di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Niku 2011. Di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Kula mikir, mosok kiai hasut? Ternyata bener, Pak. Ya termasuk hasut jamaah, hasut ngopeni majelis. Niku penyakit. Maka saya bilang, saya tak keluar dari zona ini. Kiai-kiai NU monggo jenengan ngaji kali kanca-kanca muslimat wong NU, kula tak metu, tak ngurusi niki Mirzani, lu cinta Luna. Supaya napa? Dakwah NU ini bisa berkembang kemana-mana, orang mau rebutan tok ngoten. Tapi lucunya awake dhewe niku, kula ngaji karo Raffi Ahmad, kula dilokke, Miftah sok ngartis. Begitu Raffi Ahmad kula colke diopeni kiai Ustadz Wahabi. Orang bingung, lho Gus, kok saiki Raffi Ahmad karo Wahabi? Yo goblokmu, tak openi aku moklokke sok ngartis, diopeni wong liya jarene aku ninggalke. Padahal falikul lisaiin maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Lah kelebihan kula niku ngurusi begenggek. Lah kaya Mbah Jambrong melu ngurusi begenggek ora kuat. Gelem mlebu ra gelem metu. Mergo wayu-wayu. Ambiyen ning Nganjuk ana guyangan, kula ya melu ngopeni. Ning Kediri ana semampir, kula melu ngopeni. Ning Surabaya ana doli, kula melu ngopeni. Teng Pasuruan ana gangsana tretes, wingi tak bagi mukena 680 mukena, Bu. Sakderenge poso. Mbak-mbak PSK kula gaweke rukuh 680. Awakmu ngomong, kok kula mboten, Gus? Sing tak openi begenggek. Dudu muslimat. Malah kok kula mboten. Napa ten hikmahe Pak Bupati? Ono. Wingi Ramadan mereka yang tidak pulang mau buka praktek begenggeknya dodolan kroto. Dikai pengumuman, oleh buka praktek syaratnya satu. Kudu sholat taraweh dhisik ning masjid. Akhirnya mbak-mbak begenggek sholat taraweh ning masjid nganggo rukuwe Gus Miftah. Rampung taraweh yo kerja meneh. Tak takoni payu nduk, alhamdulillah pajeng Gus. Lah kok iso nggih berkah Ramadan. Matamu ku ya aku ngono kok berkah Ramadan. Falikuli sayen mazi wong ki duwe kelebihan ki Mbak ki Mbak. Aja mok padak-padak ki. Mila ora usah hasud ngoten lho. Nah, nomor 1 niku. Nomor 2 napa? Le. Lak sampe wong-wong alim, wong soleh kuwi hasud bahaya le. Lah pripun, Mbah? Ini bahaya bagi persatuan Indonesia. Karena apa? Pengen menghancurkan Indonesia kuwi gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Pengen menghancurkan NU kuwi yo gampang. Carane pripun? Ngedu para kiai, ngedu para habib. Kiai diadu sama kiai, habib diadu sama habib. Kiai diadu sama habib. Mila niki kula suwun, niki meh pilek, niki meh pilpres. Awake dhewe jangan mudah diadu domba. Kenapa? Karena kita bukan lato-lato. Mila napa sadurunge pilek pilpres niki wingi sempat viral lato-lato. Supaya awake dhewe ra gampang diadu karena kita bukan permainan. Mila wong lanang kula saranke jenengan ning omah tuku lato-lato. Senajan to secara kultural Anda sudah punya lato-lato. Aja gampang diadu ngoten lho. Kowe ngomong lato-lato malah jawab kisut. Oh iya ning omah kingsut cangkeme kae lho. Lato-latoku kingsut Gus. Mila Mbah Jambrong niki kula keng poso, Mbah jenengan kula aturi poso mulai tahun pinten? Kula ijazahi poso awet tahun pinten? 2000 mboten bar kula kok jenengan. Sekitar 2017-an. Dadi kula poso 2016, 2017 Mbah Jambrong tindak teng Pondok Yogya njaluk ijazah. Kula ijazahi poso. Pertamane mboten namung Daud, tapi mbiyen ngrowot barang. Niki. Alhamdulillah. Bar kula ijazah niku Mbah Jambrong dadi luwaris ngaji teng Madiun. Jadwale nggih kathah, ning bedane aku larang Mbah Jambrong murah namung niku tok mawon. Merakyat nih. Mula mboten niki ben lemu nek ra umum. Lah kula kandha Mbah Jambrong, Mbah, aja lemu-lemu.
Wong lanang lak lemu manuke cilik, Mbah aku. Melasekno rada cilik pisan. Jangan mudah diadu domba. Lah nih ibu-ibu nyuwun sewu. Anda punya peluang besar untuk menyelamatkan keluarga dengan menjadi istri yang baik. Saya hebat-hebatnya Pak Bupati gitu. Ngopo berhasil? Ya mergo bojone apik. Makanya saya sering bilang, kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Mulai bengep ya, diancam kan. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Siji tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirine sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro tipe keluarga Fir'aun. Sing lanang nakal, sing wedok solehah. Namine Siti Asiyah. Niki waliullah. Ora tau dikeloni karo Fir'aun. Lah sing dikeloni Fir'aun sinten? Setan sing membo-membo wujude kaya Siti Asiyah. Nomor 3 ana tipe keluarga Abu Lahab. Ciri-cirine sing lanang nakal, sing wedok nakal. Nomor 4 tipe keluarga Nabi Ibrahim. Sing lanang soleh, sing wedok solehah. Lah aku meh takon karo ibu-ibu muslimat Madiun. Lakon milih jenengan milih keluarga sing pundi? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Nah cocok. Jenengan perso Ibrahim itu istrinya 2. Ibu Bupati langsung jawab, Rasido Ibrahim Gus, Fir'aun ya ora apa-apa. Jangan sampai kita diadu domba. Mila nyuwun sewu, sudahilah sekarang perdebatan antara habaib dengan kiai. Kula mboten bakal mihak pundi-pundi mawon. Kula niku tahu ceramah agak keras gara-gara apa? Ada orang yang meragukan duriahnya Habib Lutfi sebagai duriahe Kanjeng Nabi. Kula ora trimo. Lah kelasnya kaya Habib Lutfi jenengan curigai. Kula ora trimo. Lah mung kelasnya kaya Habib Bahar ya karepmu lah jenengan curiga. Tapi lah Habib Lutfi mbok yo aja. Suladap awake dhewe. Nggih napa mboten? Lah kaya Habib Lutfi niku cetha duriahe sampai Kanjeng Nabi niku nyambung. Lah saiki sing saling berdebat soal apakah Habib itu duriahnya Kanjeng Nabi atau tidak. Demikian juga yang menyaksikan duriahnya Wali Songo. Mbok ya wis, ayo sama-sama introspeksi. Setuju? Enggak usah dilanjutkan. Niki umum, wis arepe pilpres engko rame, pileg rame. Apa menajeng pileg? Semua orang mendadak NO. Orang ngerti NO moro-moro jilbabe ijo. Sempake ijo. Mergo pengen dipilih karo wong NO. Kuwi niku modele, mula Pak Bupati iki apik, wis dadi yo sowan kiai terus. Kadang-kadang pejabat kan ngoten niku. Lah arepe nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Kiai yo suwe-suwe mung dianggap kaya dong salam kaya laos. Arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Arep maju sowan kiai dadi lali karo kiai, kan dancuk. Pejabat sing model ngoten niku. Loh, kula niku ngomong dancuk duwe alasan, Bu. Kula niku diwawancari wartawan Australia. Gus, kenapa sering ngomong dancuk? Iya, saya harus konsisten ngomong dancuk. Lah kok ngoten Gus? Iya, dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Karena saya khawatir kalau nggak ada orang Indonesia yang berani ngomong dancuk, nanti lama-lama dancuk diaku-aku sebagai produk Malaysia. Mergo Malaysia kabeh diaku-aku reok, Malaysia batik, Malaysia keris, Malaysia wayang, Malaysia. Engko lak wong Indonesia rono sing wani ngomong dancuk. Lah saya khawatir Ipin Upin ngomong dancuk.
Tanjo. Oh, no. Dolan ning sawah, adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh randa sing jalo diajari ngaji. Sing rondo ya. Aku dirabi ya gelem ya lho. Kan kamu udah tua. Cangkeme tua sip jadi. Buah belimbing, buah pisang. Ibu-ibu muslimat raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas kedek, raine glowing tungkae. Yo Ben. Alhamdulillah. Mila nyuwun sewu. Wes saiki rasan ributke nasab. Pak, Bu, akrifu angsabakum tasilu arhamakum. Fungsi ngerti nasab niku mung siji. Ketahuilah nasabmu maka kamu akan nyambung tali silaturahmi di antara kamu. Ojo sampai anake dhewe niki ora ngerti karo ponakane, ora ngerti karo Pak Dene, ora ngerti karo bulik-bulike. Lah tugasnya awake dhewe terutama muslimat bagaimana hari ini melahirkan anak-anak yang luar biasa. Orang kita sering bilang begini, kamu tidak bisa memilih dari siapa kamu dilahirkan, tapi kamu bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih generasi seperti apa yang kita lahirkan. Lah niku muslimat. Mila wae kula kae contoh Siti Asia. Siti Asia niku bojone Firaun. Niku sing lanang kafir bahkan ngaku pangeran, sing wedok solehah. Mila lan jenengan duwe alasan, Gus, bojoku ora tau salat kok, mosok kok kon apik. Nyuwun sewu. Tetep wong wedok iso dadi wong wedok sing apik senajan to bojone wong nakal. Contone Siti Asia. Siti Asia niku nyuwun sewu, bojone nakal tapi bisa mendidik generasi nabi. Sinten? Nabi Musa. Tawane contoh, Bu. Zaman Firaun niku lak enten peraturan. Napa undang-undangi? Atas bisikan dukunnya Firaun, Firaun membuat keputusan setiap bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Jadi Firaun niku ciri-cirine percaya karo dukun. Mila kok ana wong Mojopurno kok percaya karo dukun, kula curiga jangan-jangan putune. Mila ora kena percaya karo dukun. Lho, Mbah Jambrong dukun ora. Mbah Jambrong dudu dukun. Kiai sing madeg dukun. Ora. Niki tukang donga, ora tukang dukun. Oh, terkenal dukun nih, cangkem. Amoh. Ya Mbah Jamrong iki mboten ngoten niku. Paling ana wong sowan nyalon lurah, nggo gula teh, mampir Mbah Jamrong. Dongake Mbah niku donga ora dukun. Neng kula kandhani sakniki Mbah Jamrong pun mboten nampa gula teh kopi, tapi nerima transferan. Akhirnya ibune Musa kandung niku lak nglairke Musa, Bu. Bingung, lanang, ada ancaman pembunuhan dari Firaun. Makanya terjadi napa? Bayine Firaun dikentirke. Dikentirke ning segara, mendarat di belakang kerajaan Firaun, ditemu karo bojone Firaun namine Bu Firaun. Yo Siti Asia kuwi mau lho. Mbah Jambrong bojone Bumbrong. Pak Lurah bojone Bulur. Pak Carik bojone Burek. Modal iki menangan, Mbah.
lak sing lanang dadi bupati, otomatis sing wedok dadi ketua tim penggerak PKK. Tapi lak sesuk sing dadi bupati sing wedok, ora mungkin sing lanang bapak ketua tim penggerak PKK, kira mungkin. Mosok sing lanang, ayo Bu, nimbang bayi dulu. Nah, ditemu karo Bu Siti Asiyah niku. Dibutuh kondur. Ketemu karo Fir'aun. Takoni karo Fir'aun. Kuwi apa? Asiyah. Bayi, Mas Fir'aun. Titit apa tutut? Titit. Pateni. Aku duwe peraturan bayi lahir lanang pateni. Dijawab kali Siti Asiyah, ojo Mas, ojo. Sing undang-undangmu sing mok pateni kuwi bayi sing mok goleki. Iki bayi teko dhewe, berarti ra kena mok pateni. Ndelalah Pak Lurah. Fir'aun ki manut dikandani bojone. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah wong lanang wedi karo wong wedok. Gara-gara Fir'aun kalah karo bojone. Oh pemene Kapolsek, Fir'aune kalah kok. Pak Kapolsek ning dalan ya kaya macan, ning omah ya kaya kucing kok dadane kok. Atas didikan Siti Asiyah nyuwun sewu, Musa menjadi orang yang luar biasa. Berarti nopo? Untuk mendidik generasi Indonesia hebat ke depan, itu dibutuhkan muslimat-muslimat yang luar biasa. Saya yakin muslimat mampu untuk itu. Lah nyuwun sewu, Pak Bupati, jangan sampai di Madiun ada stunting yang terlalu tinggi. Jangan sampai. Bu, coba jadi belajar ilmu parenting, bagaimana menjadi ibu yang baik. Nyusoni anak 2 tahun, ora usah mau gagas bojomu dhisik, sing penting anakmu. Niki anak 5 bulan diganti susu kaleng, selak gantian karo bapak nih. Salah niku. Anak 5 bulan diganti susu kaleng, susu sapi. Mbokne selak gelem nyusoni, malah ning lapangan senam. Halah muslimat senam sato. Doa. Sera pantes. Jarine senam kok ya tetep ra kuru-kuru. Oh kadang-kadang sing senam muslimat, sing diundang instrukturnya lanang rodok banci. Ana, ki apa to yuyu? Kok geting aku? Aku ndeloki zizi. Saiki instruktur senam rata-rata ngoten niku Pak Bupati, rodok medok-medok didik ngoten niku. Ayo ibu-ibu. Anake diopeni. Aja dumeh duwe pembantu, apa-apa mau arahke ning pembantu. Wih, Mbak Fatayat juga dengerin. Ana Fatayat iki to. Kula niku mbedake Fatayat karo muslimat ora perlu ndelok seragame kok, cukup ambune. Ya iya kok. Fatayat ki yo parfum, muslimat yo fresh care. Mentok-mentoke balsem. Minyak kayu putih. Itulah yang dimaksud dengan al-ummu madrasatul ula. Ibu niku mbok pertama, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kula dongake muga-muga dari Madiun akan lahir generasi hebat untuk Indonesia. Amin Allahumma amin. Sudah jam 5:30. Kalau siap-siap buka. Dereng. Iki nyiksa wong poso kok yu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu muslimat matur nuwun. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.